Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita masih di rumah lagi, masih istirahat untuk beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan hari Senin sudah bisa aktif lagi, kita beraktivitas lagi di toko, di bengkel, dan di luaran ya dulu. Oke. Video kali ini kita mau membahas komentar lagi yang masuk di kanal YouTube kami. Tapi kita sudah pilih-pilih mana yang bisa kita bahas di sini ya dulur, karena banyak sekali komentar yang di kanal YouTube ini dan kita tidak bisa semua untuk membalas atau membahas di sini ya dulur. Oke, langsung saja kita sudah pilih dan kita sudah kirim ke HP yang satunya ini yang untuk komunikasi. Langsung saja kita buka. Oke, kita kemarin mengupload video tentang satu power dipakai untuk seabrek speaker ya. Jadi satu power dipakai keroyokan untuk speaker satu andang, satu tumpuk. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum untuk kita bahas di sini. Untuk pertanyaan dari Mas Rohmat Hidayat. Nah, ini mengenai satu power untuk speaker royokan. Nah, review cara menyambung speakernya Kang, seri atau paralel, dan ketemu berapa ohm. Memang penyambungan speaker yang kita paralel itu hanya di sub 18 in ya teman. Karena sub 18 in kalau di seri itu justru bassnya hilang. Maka dari itu kita paralel secara penyambungan langsung untuk di 18 in-nya. Selebihnya untuk yang 15 in, untuk yang 12 in, untuk yang 10 in itu di seri semua. Apakah itu hoax atau itu tipuan atau itu memang real adanya? Ya dulur, itu memang real adanya. Karena sebetulnya kalau prinsip saya atau prinsip guru saya, Mas Widodo, itu yang penting power untuk sound system hajatan itu jangan sampai dipakai, jangan sampai dibebani 1 ohm. Jadi dia itu harus paling berat itu hanya di 2 ohm saja. 2 ohm itu berarti 4 speaker kalau misalkan penyambungannya secara paralel. Tapi sebetulnya speaker yang seabrek itu hitungannya bukan 2 ohm. Jadi hitungannya itu dia itu hanya 4 ohm justru. Paling banter 2,8 ohm. Kenapa? Karena dia bikin power itu 3 channel. Jadi dia bikin khusus untuk low sub, untuk mid, terus untuk high. Jadi power 1, PSU 1, ya istilahnya traponya 1, drivernya 3. Driver yang 1, yang pertama itu buat low sub, driver yang kedua ini buat mid, driver yang ketiga buat high. Nah, driver yang pertama ini, yang low sub, ini hanya ngangkat 2 speaker 18 in. Artinya cuman main di 4 ohm. Terus yang mid ini, yang channel B atau channel kedua, ini dipakai 15 in 2, 12 in 2, berarti 4. Sistem penyambungannya seperti apa? Yang 15 in 2 ini di seri dulu. Yang 12 in 2 ini juga di seri dulu. Jadi sebetulnya ini main berapa ohm? Berarti ini main cuma 8 ohm. Jadi bukan 4 ohm. Jadi channel A, channel yang sub tadi hanya main 4 ohm. Channel B hanya main 8 ohm. Nah, sekarang channel Twitter, channel C itu hanya ngangkat 10 in 2 sama Twitter. Nah, Twitter di sini katakan kita membuat Twitter banyak di sini. Nah, Twitternya untuk sound system ini itu menggunakan Twitter yang 20.000 itu, kecil-kecil tapi banyak. Seperti yang sudah saya pernah buat tutorialnya, cara menyambungnya seperti apa. Nah, itu misalkan dalam satu box itu dikasih Twitter 5. Itu di seri jadi satu. Bukan di paralel, tapi di seri. Berarti kan panjang sekali ohmnya. Terus untuk 10 in-nya itu juga penyambungannya di seri. Jadi untuk di posisi main 4 ohm saja untuk di Twitter, untuk di channel 3 itu enggak ada dulur. Kalau misalkan dihitung secara matematikanya ya sekitar
2,6 ohm plus tweeternya. Sedangkan untuk tweeter sendiri ini wattnya nggak terlalu besar untuk yang harga 20.000 itu. Wattnya kecil sekali dulu untuk tweeter yang harga 20.000 banyak itu. Jadi nggak begitu panas untuk power yang channel 3 ini, untuk driver yang channel 3 ini. Memang PSU-nya panas sekali. Karena PSU ini kita menggunakan PSU kotak. Kebetulan yang dipakai adalah mereknya Era. Dan untuk PSU kotak merek Era itu memang mahal dulu. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama trafo donat yang biasa kita pasang, notabene yang 30 ampere sama-sama 30 ampere donat sama 30 ampere kotak yang mereknya Era, memang mahalan trafo kotak mereknya Era. Karena trafo kotak merek Era itu udah paten, jaminan mutu gitu, udah mantep. Dan harganya juga ampuh. Kalau untuk Era area Jakarta memang susah, area Jawa Barat susah, tapi untuk area Jawa Timur, Jawa Tengah, trafo Era itu banyak sekali tuh, dan itu harganya juga lumayan. Kualitasnya juga mantap. Jadi untuk Era, nah ini kita bukan apa-apa ya, bukan di endorse atau apa ya, memang jaminan mutu tuh. Jadi dari awal power itu dari awal power itu dibuat, dari awal power itu dipakai sampai sekarang tidak ada masalah untuk PSU-nya, untuk trafonya. Panas iya, memang wajar. Power, trafo, PSU panas itu wajar. Kayak heatsink juga panas itu wajar. Yang penting kita kasih fan, sirkulasinya bagus, aman dulu. Dan kalau power kok tidak main di 2 ohm atau tidak main di bawah 2 ohm, saya rasa powernya itu power biasa, power santai. Tapi kalau power memang main di 1, sekian ohm atau 1 ohm bahkan 0,0 sekian ohm, 2 ohm, nah itu power berat itu dulu. Dan jarang orang membebani power dengan 2 ohm, itu pun jarang. Apalagi 1 atau 0, sekian ohm. Jadi untuk penjelasannya gitu ya dulur. Power itu sudah dipakai puluhan tahun dan tidak masalah. Monggo kalau mau membuktikan silahkan buktikan, asal yaitu jangan main di bawah 2 ohm atau jangan main di 2 ohm ke bawah. Kalau misalkan teman-teman mau buat power seperti video-video yang sudah kita review tadi. Jadi satu power buat seabrek speaker. Ya memang seabrek, karena apa? Bayangin satu power 18 in-nya 2, 15 in 2, 12 in 2, 10 in 2, plus Twitternya 4. Satu power ada banyak sekali speaker. Tapi lihat dulu cara penyambungannya, lihat dulu bebannya per driver itu berapa. Tapi kalau misalkan teman-teman memakai trafo selain merek Era, terus terang saya belum pernah buat dan kami belum pernah melihat dan kami belum pernah mencoba menggunakan trafo lain. Memang yang selalu kita lihat dari perakitannya Mas Widodo, dari perakitannya Mas Zulfa, saya sendiri merakit itu selalu membuat power untuk seabrek speaker itu menggunakan trafo Era dulu. Memang Era itu maksimal hanya di 45 volt karena trafo Era itu dikhususkan untuk kelas-kelas AB dulu, kelas-kelas driver power konvensional. Itu kalau menurut hemat saya. Jadi penjelasannya seperti itu. Apakah mungkin? Mungkin. Apakah awet? Awet. Asal penyambungannya seperti apa yang kita infokan di video ini ya dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya dulur, ini dari Paul Listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Soleh. Nah, ini tadi malam 20 jam yang lalu. Aku punya speaker 15, ada 4. Apakah bisa kuat untuk sub Mas Soleh? Kalau untuk 15 in mau dipakai buat sub, nah itu sebisa mungkin kita harus membuat box. Gunakanlah box untuk 15 in menggunakan CBS saja dulur. Karena kalau CBS 15 in cocok, suaranya mantap.
Selain box CBS, saya tidak rekomendasikan untuk 15 in mau dipakai subwoofer. Oke. Kalau sound itu mau dipakai di luar ruangan ya dulur. Tapi kalau mau dipakai di dalam ruangan ya menggunakan box apa saja bisa. Oke, gitu Mas Paul Listrik. Mudah-mudahan bisa diterima jawaban dari kami. Oke, ini selanjutnya dari Mas Dwi Hartono. Mas Soleh, power amplifier saya panas, pakai driver SOCL 506. Udah saya tap, transistor final pakai 6 set per mono. Oke, ini bagus. SOCL 506 tap pakai 6 set per mono. Nah, sekarang trafonya pakai berapa nih? Trafo pakai 15 ampere. Oke, trafo 15 ampere normal. Voltnya 47 volt merek Proton. Oke, ini normal. PSU pakai 6 elko merek Epsilon 10.080 volt. Oke, ini bagus. Bagaimana Mas, kok ampli saya masih panas sekali? 47 volt 15 ampere menggunakan 6 set. Ini sebetulnya wajar dulu. Menurut saya ditambah fan saja atau dikasih fan AC yang notabene fan-nya itu nanti akan lebih kencang. Normal ini dulur. Jadi panas saya kira panas wajar karena 15 ampere 47 volt dengan 6 set dan sudah di tap. Sebenarnya di tap itu kan fungsinya supaya lebih dingin dulu, lebih adem. Bisa membesarkan heatsink atau bisa menambah fan saja. Fan itu sangat penting dulu. Jadi fan, kalau misalkan daya anginnya itu pelan, nanti hasilnya juga akan panas. Tapi fan kalau daya anginnya kencang, pasti akan dingin. Itu udah hukum alam, itu udah hukum matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah pasti dulu. Ventilasinya harus benar-benar dibuatkan yang maksimal. Nah, pemasangan fan yang benar itu sebaiknya fan itu jangan ditempelkan pada RAM ya dulu. Jadi sebisa mungkin fan itu sama RAM itu ada jaraknya kurang lebih 1 atau 2 cm. Fan itu lebih kenceng kalau dipasang berdiri di dasar power dulu. Jadi jangan disambungkan atau jangan dibautkan pada box samping. Jadi dibautkan di dasarnya power. Jadi biar ada jarak antara 1 cm atau 2 cm. Kenapa? Karena fan itu biasanya kalau nempel pada grill, belakangnya kan ada grill tuh biasanya, nempel. Nah itu biasanya anginnya berkurang. Dulu sering sekali kita debat sama teknisi, debat sama Mas Picing kadang masalah fan ini dulu. Tapi akhirnya setelah kita minta pendapat ke banyak orang, begitu dipepetkan sama grill atau dikasih rongga, padahal itu posisi hisap, bukan posisi yang disemburkan, hasilnya sangat beda dulu. Beda jauh, beda sekali. Oke? Ini hanya masalah fan saja menurut saya. Terima kasih pertanyaan dari Mas Dwi Hartono, semoga diterima ya dulur. Terus pertanyaan dari Mas Anto Barka. Channel ini tidak pernah menjawab dari pertanyaan para komentar. Mohon maaf Mas Anto. Kita sengaja selipkan pertanyaan Mas Anto Barka ini di pembahasan video kali ini karena kita belum ada admin dulur. Kita masih sibuk melayani pesanan-pesanan yang masuk melalui WA dulur. Jadi WA yang masuk di WA kami itu bahkan adminnya udah 2. Saya sendiri sama Mas Gufron Picing. Sehari itu bisa ratusan WA yang masuk dan WA itu rata-rata pesan barang dulur. Pesan power, pesan speaker, pesan driver, dan pesan itu rata-rata mereka transfer langsung. Jadi kita kalau nggak cepet-cepet ngerjain, kita nggak cepet-cepet ngirim, kita nggak buru-buru langsung kirim atau ngasih respon atau apa, kita justru takut nanti akan mengecewakan dan kita takut akan dikejar-kejar yang udah masuk ke kita masalah keuangannya itu loh dulur. Nah kita itu memang benar-benar bukan sebetulnya membanding-bandingkan antara yang sudah transfer atau belum ya. Kadang-kadang mereka itu hanya tanya seperti ini, Mas power yang diupload kemarin harganya berapa? Saya bilang 3,5, langsung minta nomor rekeningnya, saya pesen Mas, berapa hari? Saya bilang 5 hari. Sama mereka langsung ditransfer. Nah inilah yang jadi kita tidak bisa menggarap atau kita tidak bisa memprioritaskan atau kita tidak sempat untuk kadang kita bikin video saja tidak sempat dulu. Kadang kita ngedit aja tidak sempat. Kadang kita ambil video aja kadang-kadang tidak bisa bagus kayak
YouTuber lain gitu loh dulur. Jadi kadang kita ngambil video ala kadarnya kita upload, ngambil video ala kadarnya kita upload seperti itu. Ya karena mohon maaf sekali dulur, teman-teman subscriber kita gitu, subscriber dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali itu sangat percaya sama kita gitu. Tahu-tahu langsung transfer uang. Lah ini memang beban dulur. Jadi kita itu harus melayani yang sudah masuk ini harus benar-benar gitu loh. Takutnya kan, jadi kita takut sendiri gitu loh dulur. Ya mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang di kolom YouTube, kita memang bukannya tidak prioritaskan, tapi saya pikir ada fasilitas hati. Nah kadang-kadang kita kasih hati, terus kalau ada pertanyaan kadang kita kasih kata-kata hanya WA. Kadang-kadang kelihatan ketus dulur, tapi komentar yang kita hadapi ini ribuan gitu. Mau sampai berapa lama lagi kita akan baca komentar ini gitu loh. Kadang-kadang mata sampai pedes gitu, kadang-kadang sampai pusing sendiri gitu, baca WA, baca komentar, baca WA seperti itu. Ya kadang kita balasnya itu cepet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawabnya salam gitu kadang-kadang. Ya mohon maaf sekali ya dulur, karena kita masih YouTuber kecil, belum punya admin, masih kita kerjakan sendiri seperti itu ya. Dibantu-bantu pun juga dibantu-bantu yang sudah istilahnya masuk secara finance gitu loh dulur. Jadi kita nggak enak juga. Mungkin Mas Anto Barka, mohon maaf ya. Nah ini Mas Anto Barka ini mewakili komentator-komentator yang lain. Mohon maaf sekali, tidak bisa membalas semua komentar di YouTube. Tapi untuk komentar WA, insya Allah kita layani, walaupun ya tetap slow respon ya dulur. Mohon maaf sekali. Untuk Mas Dava Ega, Mas buat tutorial merakit power dengan kit MCRD V3 produk BME dong. Saya pemula belum tahu caranya mengambil jalur-jalurnya merakit MCRD V3 Mas. Oke. Untuk V3 kita harus riset dulu ya dulur. Riset ini membutuhkan waktu juga dulur. Riset itu membutuhkan biaya juga. Jadi ya mohon maaf sekali kita masih konsen di V2. Dan masih konsen di SOCL, masih konsen di 140, belum konsen ke driver lain. Ya mudah-mudahan nanti lain kali kapan-kapan kita bisa konsen ke arah situ ya. Kadang kita juga berpikir gini dulur, untuk mempersingkat waktu, untuk memperingkas daripada tenaga, malah saya punya pikiran untuk jual barang jadi dulur. Jadi kayak teman-teman sound kompor, kayak teman-teman BSK Kediri itu kan kebanyakan sekarang beralih ke barang jadi dulur. Nah kita akan mulai membuat konten-konten yang berkaitan dengan review atau unboxing barang-barang jadi. Kenapa? Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Akhirnya nanti bisa melayani semua dari interaksi di kolom komentar dan interaksi di WA ya dulur. Dari Mas Gogogo Hitmania. Mas Guguku Dipmania. Mas mau tanya, untuk trafo donat 15 ampere mau bikin 2 channel. Per channel TR 8 set Toshiba, kira-kira yang pas pakai Elko 10.000 100 volt berapa biji ya bos? Makasih. Untuk Elko itu memang patokannya pada ampere ya dulur. Jadi kalau misalkan 10.100 volt itu dikasih 6 juga udah cukup, dikasih 8 udah mantep, dikasih 10 apalagi. Pokoknya kalau Elko semakin banyak semakin bagus, Elko semakin sedikit semakin kurang bagus, karena nanti akibatnya lampu-lampu di sekitar, nah, lampu-lampu di dekat colokan power kita yang kita nyalakan itu akan kedap kalau Elko-nya kurang gitu ya dulur. Jadi suaranya akan lebih banyak drop, tidak ada pandon masalahnya. Oke, jadi lebih banyak lebih bagus. Semoga diterima ya Mas Gugu Dipmania. Dari ALR Official 4 jam yang lalu. Mas bahas perbedaan antara trafo donat dan trafo kotak. Nah, perbedaan trafo donat sama trafo kotak ini kalau menurut saya ada 3. Bedane siji, nek trafo kotak ya kotak. Nek trafo donat ya bunder. Yang kedua, trafo donat rakitnya gampang. Ora gampang dengung. Trafo donat kuwi bolongnya nggur siji tok. Nek trafo kotak bolongnya 4. Jadi bautnya butuh 4, nek trafo donat bautnya butuh siji tok. Terus trafo donat iki ora gampang dengung,
ora mengakibatkan power kuwi noise ngono lho dulur. Wis kuwi nek trafo donat karo trafo kotak. Nah, yang ketiga, trafo donat sama trafo kotak itu lebih murah mana? Nah, perbedaan yang ketiga, trafo donat lebih murah daripada trafo kotak. Bayangno dulur, trafo kotak 40 ampere, regane 2 juta punjul. Tapi kalau trafo donat 40 ampere 2 juta isih jujul oke. Ngono ya dulur. Jadi intine trafo donat karo trafo kotak kuwi perbedaane guru ana 3 mau. Nah, kuat-kuatan kuat di, yo kuat trafo kotak. Karena trafo kotak baute 4, trafo donat baute 1. Otomatis kan lebih kuat yang baut 4 kan. Kuat-kuatan dari suhu trafo donat karo trafo kotak ya kuat trafo kotak. Masalahnya trafo kotak itu airnya ada di luar. Nah, air di luar ini bisa kita kasih fan atau bisa kita dapat sirkulasi udara jadi lebih dingin. Tapi trafo kotak kelemahannya dia gampang noise, gampang dengung kalau dipakai buat power amplifier. Itu ya dulur. Mudah-mudahan dari Mas ALR official ini menerima. Oke, mungkin itu saja dulur jawaban-jawaban yang sudah kita rangkum melalui kolom komentar YouTube. Sudah kita jawab semua. Mudah-mudahan dari sekian ribu pertanyaan itu sudah diwakili oleh teman-teman yang sudah kita bahas di sini tadi. Semoga sehat selalu. Kami doakan kepada teman-temanku, subscriberku di seluruh Nusantara tentunya, dari Sabang sampai Merauke. Sehat selalu, tetap semangat, pokoknya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.